Respon Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi, selamat mempersiapkan diri untuk kita bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini, tanggal 13 Maret 2022. Sedang kita akan mendengarkan Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu tanggal 13 Maret 2022. Pertama, pelayan pada hari ini akan pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Kartini R. Pakonglean STH dari Gereja Toraja Jemaat Depok, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online dan onsite, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode kris. Renungan malam. Renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tangerang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Liturgi dan link ibadah dibagikan dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang. Keempat, kebaktian dan PA PKB GT Jemaat Tangerang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat secara onsite di gedung Gereja Jemaat Tangerang. Pemimpin PA Bapak Pendeta Sabara STH diharapkan kehadiran seluruh anggota PKBGT dalam kebaktian dan PA ini. Kemudian ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati.
Berita sakit. Mohon doa segenap jemaat untuk anggota jemaat yang dalam perawatan. Yang pertama, Bapak Julianus Rombetasik. Yang kedua, Nenek Owen. Kiranya Tuhan memberkati. 7. Perayaan hari ulang tahun ke-75 Gereja Toraja. Kami akan membacakan surat dari Klasis Pulau Jawa terkait perayaan hari ulang tahun ke-75 Gereja Toraja. Jakarta 11 Maret 2022 kepada yang terhormat Majelis Gereja Jemaat se-KPJ di tempat. Salam damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dari Tongkonan Kelapa Gading. Hari ulang tahun ke-75 tahun Gereja Toraja pada tanggal 25 Maret 2022 merupakan berkat Tuhan bagi gerejanya, yaitu kita. Karena itu patut disyukuri dan dirayakan oleh seluruh warga Gereja Toraja. Terkait ungkapan syukur dan perayaan sebagai sambutan atas kasih Tuhan itu, kami mengajak seluruh warga Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud di atas dengan petunjuk sebagai berikut. Pertama, aksi Toraja Masero pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 di jemaat masing-masing. Kedua, melaksanakan beda buku Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Yang ketiga, ibadah syukur di setiap jemaat pada hari Minggu 27 Maret 2022. Besar harapan kami kiranya Majelis Gereja bersama pengurus OIG dapat bergandengan tangan melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mewujudkan visi Gereja Toraja 2021-2026, Gereja Toraja satu dalam pelayanan bersama, dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Demikian penyampaian kami. Atas kerjasama diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Ketua Pendeta Yoel Tangkedatu, Sekretaris Penatua Paulus Palote. Demikian penyampaian dari Klasis. Untuk itu kami mohon partisipasi Bapak Ibu yang mungkin tidak bekerja pada hari Jumat. Mungkin kita bisa berkumpul ya di gereja untuk melakukan aksi Toraja Masero. Warta Jumat berikutnya, jadwal ibadah minggu depan, minggu ketiga Prapaskah ketiga, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Penatua Julianus Pongtuluran, penanggung jawab ibadah Penatua Bapak Bandi Parapat. Kemudian kita akan melihat sejenak info dari Panitia Harge. Kita lihat dalam berupa tayangan video, kami persilakan. Perayaan Paskah Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2022 akan dilaksanakan 15-17 April 2022 yang rencana akan dilakukan di Pelangi Hotel dan Resort Sentul, Bogor. Selamat mempersiapkan, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Selamat beribadah. Saudara-saudara, kini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua, di mana kita akan mengenang dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga untuk menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan karena dosa.
Ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus menjalani berbagai sengsara menjadi teladan bagi kita bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dalam tuntunan tema kewargaan kita di dalam surga, marilah kita menghadap hadirat-Nya dalam penyembahan ini, menaikkan puji dan hormat hanya kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Hai Masyurkanlah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Silahkan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita sambut Mazmur firman Tuhan dengan menyanyi dari Mazmur 25 ayat yang ke-7.
Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 20 sampai 21. Silahkan duduk kembali. Mari kita membuka hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menciptakan kami mulia adanya, tetapi kemudian kami jatuh ke dalam dosa. Kami tidak bisa sempurna lagi. Kami tidak bisa suci sebagaimana Engkau mulia suci adanya. Dan Engkau menginginkan kami suci adanya. Segala upaya dilakukan manusia tetapi tidak pernah bisa terjadi. Karena itu Engkau sendiri datang dalam Kristus Yesus. Tetapi sampai saat ini Tuhan, kami masih sering hidup dalam dosa. Kami masih sering lebih tertarik dengan kehidupan sesaat, kenikmatan duniawi yang bisa mengkaburkan jati diri kami sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu dengan penuh kerendahan, Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni kami Tuhan, baharui kami dari waktu ke waktu. Kuatkan kami ya Roh Kudus. Dengarkan pengakuan dosa kami ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mazmur 111 ayat 1-2. Mari kita menyanyikan dari PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, dunia dengan segala kekayaannya adalah milik-Mu. Bahkan diri dan hidup kami pun adalah kekayaan-Mu. Semua harta milik yang ada pada kami pun daripada-Mu datangnya.
Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan melayakkan kami di dalam Kristus untuk mempersembahkan persembahan syukur ini kepadamu. Berkenankanlah dan kuduskanlah serta berkatilah persembahan syukur kami ini, sehingga mendatangkan kebangunan atas jemaat dan gerejamu, untuk kemuliaan nama-Mu dan kelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat yang berbahagia, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh akbar Engkau ya Allah Tuhan, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Dan firman-Nya selalu menuntun kami bagaimana kami boleh taat dan setia sebagai warga kerajaan Allah. Firman-Mu akan diberitakan dalam minggu Prapaskah kedua ini. Allah Roh Kudus, tolong kami semua, pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu, pakai kedua lektor yang telah siap membaca dengan baik akan firman-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan, baik yang hadir di gereja juga yang hadir dari rumah melalui live streaming. Kiranya kami terberkati semua dengan firman-Mu pada hari ini. Ampunkan segala salah, dosa dan keterbatasan kami Tuhan, sehingga tidak akan menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu dan terberkati dengan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan siap memberitakan dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, dengan judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya,
Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan yang kedua yang terambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sampai menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka
semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Untuk pembacaan Injil, mari kita berdiri. Injil Lukas pasal 13 Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Kalau kita sudah menemukan, mari saya bacakan dan kita mengikuti dalam hati. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Inilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan pekerjaanku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya lalu memeliharanya dalam hidup ini. Amin. Kurre sumanga puang. Silahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang berbahagia.
Selamat memasuki Minggu Prapaskah ke-2. Tidak terasa 27 nanti kita akan merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Ada yang bertanya kenapa Gereja Toraja baru 75, bukannya pernah 100 tahun. Jadi 100 tahun Injil masuk Toraja, sekarang sudah 109 tahun. Tahun 1913 Van der Lostrek datang ke Toraja dan itu dihitung sebagai masuknya Injil ke Toraja, dan 25 Maret 1947 dalam sidang perdana Gereja Toraja diputuskan bahwa Gereja Toraja akan berdiri, dan ada 3 kemandirian yang digagas pada saat itu, mandiri dalam daya, dana, dan teologi. Mungkin kita yang sudah berumur ingat sekali dulu itu Sending benar-benar memperlakukan Gereja Toraja yang masih gereja Sending itu semua diberi, ya, semua diberi, dikirimkan dana, dikirimkan pakaian, ya. Pendeta-pendeta kita dulu itu pakai jas-jas wol, itu dari luar, anak-anak disekolahkan karena masih gereja Sending. Tetapi ada saatnya Gereja Toraja berpikir bahwa kita harus mandiri, tidak mungkin ya kita disuplai terus. Dan berdirilah Gereja Toraja sampai pada saat ini sudah lebih 1000 jemaat dan melayani sampai ke Malaysia dan hampir semua di Indonesia. Ini sukacita yang sangat besar, dan karena itu patut kita merayakan 75 tahun Gereja Toraja meskipun dalam suasana pandemi. Tetapi selalu ada cara untuk merayakan, karena merayakan itu tidak harus mewah, tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana memberikan nilai dalam nilai yang berkesan, tentu berkesan rohani dalam setiap momen yang bagi kita sangat penting dalam hidup ini. Jadi sebelum lanjut, saya Pendeta Kartini dari Jemaat Depok. Untuk pertama kalinya saya melayani di Jemaat Tangerang ini. Sudah hampir 4 tahun, bukan hampir 4 tahun, 4 tahun lebih di Depok. Jadi saya dalam daftar mutasi, entah nanti akan dimutasikan kemana, tetapi saya sudah berada dalam antrian untuk dipindahkan lagi melayani di tempat yang lain, dan bersyukur hari ini bisa melayani di Tangerang. Sebelum kan pelayanan ini pasti sekali, ya, seorang pendeta bisa sekali datang di satu jemaat. Jadi saya bersyukur dapat melayani hari ini di Jemaat Tangerang, meskipun ini di reschedule, ya, semestinya 2 minggu yang lalu. Tetapi karena kita harus merayakan Hari Anak di gereja masing-masing, puncak Hari Anak, sehingga hari ini kita boleh berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa sukacita dalam hidup kita bersama, terlebih sebagai warga kerajaan sorga. Tema kita hari ini, kewargaan kita di dalam sorga. Memang saya memperhatikan dalam surah Madatu, memang diterjemahkan tondok kadadian itu sebagai kewargaan. Jadi dao suruga tu tondok kadadianta. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat pada Februari tahun lalu pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 243 warga negara Indonesia yang berada di Cina, Wuhan sana. Dan kita tahu bersama bahwa tempat pertama COVID ini ada di sana. Jadi 1 tahun lebih mereka berada dalam kondisi pasti ada ketakutan, ada kebimbangan. Apakah mungkin masih bisa berjumpa dengan keluarga mereka? Bisa dibayangkan kalau kita posisi mereka, apakah mereka sebagai mahasiswa, pekerja? Pasti ada kerinduan yang besar ketika pandemi itu datang, ya. Kita melihat di media itu orang berjalan kemudian jatuh dan meninggal. Hampir-hampir seperti flu burung dulu. Burung ayam itu masih kita lihat berdiri bagus-bagus, jatuh. Kalau saya atau saudara ada di sana dalam sebagai warga negara Indonesia, ada di sana karena berbagai hal, bisa dibayangkan bagaimana perasaan kita. Mungkin ada keraguan, apakah kita mungkin masih bisa berjumpa dengan keluarga, apakah kita masih bisa kembali ke tanah air, dan banyak hal. Dan hal luar biasa, pemerintah Indonesia tentu dengan berbagai mereka mengadakan komunikasi dan berbagai hal perjuangan-perjuangan, bagaimana mereka bekerja sama dengan pihak Cina, penerbangan dan sebagainya.
sehingga bisa memulangkan mereka kembali Februari tahun lalu sebanyak 243 warga negara Indonesia. Ini luar biasa. Dan memang pemerintah Indonesia seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bentuk pemerintahan kita, negara kita ini akan melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini perwujudan daripada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan di setiap negara pasti ada kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Seperti soal makanan, di negara luar sana tidak sembarang makanan itu benar-benar POM-nya itu ketat, pengawasan obat dan makanan itu ketat. Mudah-mudahan di Indonesia juga seperti itu, sehingga ini bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Masyarakat bisa sehat karena kesehatan itu penting. Tidak makan sembarang dan tidak sembarang makanan itu yang sudah busuk atau kandungan makanannya jelek, kimianya begitu banyak, itu tidak beredar di pasaran. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau kerajaan dunia, pemerintah dunia bisa melindungi rakyatnya? Bagaimana kalau kita yang adalah warga kerajaan sorga? Jadi kalau warga kerajaan di dunia ini saja, pemimpinnya, pemerintahnya, rajanya berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan, menyelamatkan bangsanya, rakyatnya. Bagaimana kalau kita yang adalah warga kerajaan sorga, bahkan dikatakan dalam terjemahan bahasa Toraya, tondok kadadian, lamunan lolo, do suruga. Artinya aslinya kita adalah dari sorga, meskipun kita masih berada dalam dunia ini. Ingat ya cerita ketika Tuhan Yesus, ketika orang bertanya, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Sebenarnya pertanyaan ini ingin mengadu domba antara Tuhan Yesus dengan Kaisar. Berharap-harap bahwa orang akan menjawab, bayarlah atau jangan bayar, karena terjadi penyelewengan waktu itu. Banyak ya, tidak banyak penyelewengan yang terjadi. Orang-orang berharap Yesus akan mengatakan jangan, kan dipakai salabang pirak. Tetapi dengan hikmat Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah saya koin. Gambar siapa ini? Gambar Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya. Lalu apa yang kita akan berikan kepada Tuhan? Tubuh kita, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rupa Allah itu pada diri saya dan diri saudara. Berikanlah itu kepada Tuhan. Itu bagian daripada warga kerajaan Allah. Dalam Alkitab, secara khusus dalam Injil banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau kita teliti, warga kerajaan Allah sama dengan warga kerajaan sorga. Cuman Matius lebih cenderung memakai warga kerajaan sorga, sementara Markus dan Lukas lebih cenderung memakai warga kerajaan Allah. Tetapi diteliti dari asal katanya, kalau diperiksa lebih dalam, itu sama, warga kerajaan Allah dan warga kerajaan sorga. Artinya apa? Kalau kita berbicara warga kerajaan Allah atau warga kerajaan sorga, berarti ada sebuah kerajaan di mana Allah yang memerintah, suasananya seperti di sorga. Sorga itu damai sejahtera yang full di sana, sukacita yang full, tidak ada kertak gigi, dan Allah yang menjadi raja. Lalu siapa rakyatnya? Orang-orang yang dipilihnya. Saudara dan saya adalah rakyatnya. Apa undang-undangnya? Firman-Nya, Alkitab. Lalu apa lagi aturan-aturan? Apa hak kita? Hak kita memperoleh kehidupan kekal. Apa kewajiban kita? Taat dan setia kepadanya. Tetapi saudara-saudaraku, untuk taat dan setia kepada Tuhan itu gampang disebutkan, tetapi sukar dilakukan. Karena apa? Bergerak sedikit, di sini ada cobaan. Kita harus mengambil keputusan. Mau lanjut atau tidak. Dibutuhkan hikmat. Dan bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah, yang oleh rohnya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk melihat lebih jauh dalam konteks bahan utama kita pada saat ini, yaitu Filipi. Jadi banyak di Alkitab dibicarakan secara khusus dalam Injil, tetapi hari ini oleh PGI, Pekabaran Injil Gereja Toraja, dalam tuntunan membangun jemaat, kita diminta untuk menjadikan kitab Filipi sebagai bahan utama. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan di Filipi terkait dengan kerajaan sorga dan kerajaan dunia?
Jadi Filipi ini masuk dalam wilayah Romawi, kerajaan Romawi, kaisar pada saat itu. Lalu ada satu hal realita yang terjadi bahwa meskipun sudah percaya kepada Kristus, ada kebanggaan tersendiri ketika dia menjadi warga negara Romawi. Karena apa? Ada kekhususan. Jadi tidak semua orang menjadi warga Romawi ketika ada di sana, karena sulit juga untuk menjadi warga negara Romawi. Mungkin tidak seribet menjadi warga negara Indonesia. Orang harus membayar mahal ketika ada kendala untuk menjadi warga kerajaan. Kecuali kalau memang keturunan raja-raja, saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau seseorang ke sana atau hidup sekitar mereka dan tinggal di sana meskipun sudah lama, tidak segampang itu untuk menjadi warga negara, warga kerajaan Romawi. Mereka harus berjuang dan mereka harus membayar. Itu ada dalam Kisah Rasul 22. Mengapa? Karena menjadi warga kerajaan Romawi punya kespesialan, spesial dalam hal politik, dalam hal sosial, dalam banyak hal dalam hidup ini, dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang khusus. Jadi mereka mencari prestise. Dan ini ketika menjadi warga kerajaan Romawi bisa menimbulkan kebanggaan yang berlebihan, sehingga mengesampingkan identitasnya sebagai warga kerajaan sorga. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, ikutlah teladanku. Ya, kami sebagai pemberita firman pasti berpikir keras untuk mau mengatakan kepada saudara-saudara, ikutlah teladanku, karena kami ini terbatas. Mungkin ada yang perlu diteladani, tetapi mungkin ada yang tidak layak untuk diteladani. Tapi dengan berani Paulus mengatakan, ikutlah teladanku. Apa di balik kata-kata Paulus itu? Kita tahu bersama Paulus itu adalah dari orang Yahudi, orang yang bagian daripada kerajaan Romawi, asli warga negara di sana. Dia punya jati diri yang besar, dia orang dihormati di sana ketika menjadi Saulus, masih Saulus. Tetapi ternyata setelah berjumpa dengan Yesus, dia meninggalkan semuanya itu. Dia rela untuk kehilangan identitas duniawi itu. Ini yang dia mau katakan kepada orang-orang yang terlalu bangga dengan prestise duniawi yang mereka dapat pada saat itu sebagai warga kerajaan Romawi. Ikutlah teladanku. Walaupun ini saya terhormat, saya mengetahui aturan-aturan dan sebagainya, tetapi saya tidak menganggap itu sesuatu yang harus saya pertahankan. Saya lebih bangga menjadi warga kerajaan sorga. Dan kemudian dia menyentil apa yang terjadi di sana, bahwa banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus, dan ini benar-benar membuat dia sangat bersedih. Karena itu dikatakan, ku nyatakan pula sekarang sambil menangis, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan ku nyatakan pula kepadamu sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini yang memprihatinkan bagi dia. Dan dikatakan, tetapi kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi ada 3 hal yang dituliskan di sini. Mereka akan binasa karena Tuhan mereka adalah perut mereka, perut prestise. Mau disetarakan seperti itu, karena kebutuhan yang paling penting dalam hidup kita ini perut, ya. Orang bisa mencuri karena lapar. Kita itu banyak orang mengatakan, bapak-bapak biasa mengaku dengar mengatakan begini, pemami itu masakan mak sabaa ya den ma jama denseng di kuala di kanderi. Ya, saya kira tidak ada orang yang ada uangnya bekerja keras baru ya cuman makan nasi dan sayur, pasti pingin juga menikmati makan yang enak dan sekali-kali bersama keluarga keluar untuk makan di luar. Jadi kebutuhan perut itu mendasar. Tetapi ini mau menggambarkan kebutuhan-kebutuhan dihargai, kebutuhan prestise, memang itu penting, perut itu penting, tetapi jangan itu menjadi yang prioritas, yang pertama dan utama, sehingga membuat kita kehilangan kehidupan yang kekal. Kemuliaan mereka ialah aib mereka.
Sebenarnya apa yang mereka kejar pada saat itu adalah sesuatu yang memalukan. Cuma mereka tidak sadar. Kalau seseorang melakukan kesalahan, katakanlah korupsi, berdusta, kolusi untuk memperoleh sesuatu. Ketika melakukan, apalagi kalau melihat di sana ada kenikmatan dunia, mereka bersemangat. Tetapi sebenarnya itu aib, memalukan. Amsal mengatakan lebih baik sepiring nasi disertai kebenaran. Lebih baik yang sederhana tetapi benar. Lebih baik kita hidup sederhana tetapi dalam kebenaran, daripada hidup dalam kelimpahan tetapi melalui perbuatan-perbuatan yang sebenarnya kemudian membuat kita beraib, bercelah dan malu kepada sesama manusia dan terlebih kepada Tuhan. Dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada hal-hal duniawi. Pikiran yang membuat mereka beraib, melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Pikiran yang membuat mereka mengutamakan hal-hal seperti makanan, minuman. Sekali lagi itu penting, tetapi jangan itu yang menjadi utama. Karena itu Paulus mengatakan, karena kewargaan kita, dia menegaskan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat yang mengubah tubuh kita yang hina, yang mengubah kefanaan menjadi kehidupan yang kekal, mengubah yang sederhana menjadi selamanya. Untuk apa kita menikmati kenikmatan duniawi tetapi kehilangan kehidupan kekal? Dalam perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, kadang kita terjebak dengan judul. Jadi kita hanya melihat dua orang, Lazarus dan orang kaya. Padahal di situ sebenarnya ada 3 orang. Itu juga berbicara tentang sorga. Di situ ada Abraham yang kemudian dia memangku Lazarus. Abraham, jadi kita mulai dari Lazarus ya. Lazarus ini miskin di dunia, tetapi kemudian dia sukses di sorga. Dia tidak kehilangan kehidupan kekal. Tidak diceritakan dalam Alkitab bagaimana peri hidupnya, tetapi dengan kisah bahwa dia ada di surga tentu dia taat dan setia kepada Tuhan. Lalu ada orang kaya yang begitu berfoya-foya, segala kenikmatan dunia dia dapatkan di dunia ini, tetapi dia tidak menemukan kehidupan kekal. Dia sangat menderita. Dia menyesal, tetapi apa artinya penyesalan? Penyesalan memang selalu di belakang. Kata orang kalau di depan itu namanya pendaftaran. Tidak ada gunanya penyesalannya. Dia pun ingin supaya keluarganya diberikan aturan, diberikan firman itu, tetapi dikatakan bahwa nadensa yang nasura jong lana peladai, mereka akan baca sendiri. Artinya kalau mereka percaya, mereka terpanggil. Seperti di kitab Kejadian, percaya Abraham itu membuat janji Tuhan dinyatakan. Tuhan berjanji, tetapi percayanya itu yang membuat dia dapat menerima janji bahwa dia akan diberikan keturunan. Dan anaknya menjadi ahli waris. Bukan hambanya Eliezer, tetapi anak kandungnya sendiri. Lalu ketiga adalah Abraham. Abraham ini kita tahu bapak segala orang percaya, meskipun dalam perjalanannya pasti ada masalah riak-riak, tetapi dia sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dia kaya di dunia dan kaya di akhirat. Tentu kalau kita disuruh memilih, saya mau seperti Abraham. Tetapi kan tergantung Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan talenta kepada kita berbeda-beda. Ada yang berikan 1, 3, 5. Dan apa yang Tuhan berikan itu menurut ukuran Tuhan cukup bagi kita. Jadi kalau saya diberikan 1, saya harus syukuri dan kembangkan. Ini yang Tuhan berikan karena Tuhan tahu bahwa saya bisa taat dan setia kepada Tuhan dengan 1 talenta. Kalau Tuhan memberikan saya 2 atau 5, mungkin saya tidak taat. Tuhan punya pertimbangan sendiri. Tetapi apa yang diberi 5 itu selalu taat, tergantung kepada gantungannya kepada orang itu sendiri. Apakah dia taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi satu hal, diberikan 1 pun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan dan bagi sesama kita. Membagikannya, menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan pilihan yang kedua, mungkin kita lebih baik seperti Lazarus. Miskin tetapi tidak kehilangan kehidupan kekal.
daripada seperti orang kaya. Yang kaya punya segala-galanya tetapi tidak punya kehidupan kekal, tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri dalam kisah yang dikisahkan dalam Lukas ini, bagaimana dia menyatakan dengan sikapnya dan dengan kata-katanya bahwa dia memang raja di atas segala raja, meskipun waktu itu belum bangkit dari antara orang mati. Karena kebangkitannya dari antara orang mati menjadi proklamasi bahwa segala kerajaan di surga maupun di bumi ada padanya. Dia mengalahkan segala sakit penyakit, dia mengalahkan kematian sekalipun, dan segala sesuatu, segala kuasa di surga dan di bumi dikalahkannya melalui kebangkitannya. Dan saat ini kita dalam perenungan Minggu Prapaskah yang kedua. Pada saat itu pemerintah berkoalisi dengan kaisar, berkoalisi dengan orang Farisi akan mengusir Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan begitu keras. Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu. Siapa itu serigala? Raja. Orang Farisi. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dia menyatakan bahwa dia adalah penguasa waktu, hari ini dan besok, lusa baru aku pergi. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kalau dia mengatakan saya akan masih ada di sini. Dia adalah penguasa memberi kesembuhan kepada orang sakit dengan berbagai-bagai penyakit. Itu sudah dinyatakannya. Lalu kemudian sekaligus dia mau mengatakan bahwa nanti di Yerusalemlah seperti telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, peristiwa Via Dolorosa atau jalan salib itu akan dilaluinya. Dan itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakannya. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 17, coba kita membuka Yohanes 17 ayat 16. Yohanes 17 ayat 16. Di situ dikatakan, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka itu siapa? Itulah pengikut Kristus. Sama yang disampaikan dalam Yohanes 18 ayat 36. Dia kembali menegaskan di situ bahwa dia bukan dari dunia. Sama seperti setiap orang yang percaya kepadanya bukan dari dunia, tetapi dia dari sorga. Ini mau menegaskan bahwa kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kita berasal dari sana. Ya telino Pak Bongian Ri. Kita hanya berziarah, berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apakah dunia ini tidak penting? Tentu dunia ini penting. Dunia ini tempat kita digodok, tempat kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Dunia ini kan ciptaan Tuhan. Tetapi di sini iman kita akan teruji. Apakah kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, mahkota kemuliaan telah disiapkan bagi saya dan saudara. Karena itu dikatakan dalam bagian terakhir pembacaan kita, pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Mengapa Paulus mengatakan berdirilah teguh? Karena Paulus sangat sadar pada saat itu bahwa begitu banyak hal yang bisa membuat kita membelakangi Tuhan, membuat kita jatuh. Karena itu berdirilah teguh dalam ketaatan, dalam iman, percaya kepada Tuhan. Nah, untuk kita yang hidup sekarang ini, firman Tuhan ini juga bagi kita, berdirilah teguh. Banyak tantangan, tetapi tetaplah berhikmat dalam memutuskan segala sesuatu. Saya sadar setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan untuk melakukan atau menolak melakukan sesuatu.
Dosa itu bukan hanya ketika kita mencuri, ketika kita berdusta, ketika kita dendam, ketika kita marah berlebihan sehingga melukai hati sesama kita. Tetapi berdosa itu juga adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan, tetapi kita menahan kebaikan itu. Masa pandemi ini begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Masa pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menabur kasih kepada setiap orang yang kita jumpai, siapapun mereka. Nyatakanlah ketaatan dan kesetiaan kita. Dan satu hal, sebagai warga kerajaan Allah, tetaplah bersemangat. Tetap bersemangat. Kita punya Allah yang luar biasa. Roh Kudus menuntun kita. 2 tahun. Hari ini tanggal 13 ya. Tanggal 15 tahun lalu itu kita masih gereja on site. Dan minggu berikutnya PSBB sudah disampaikan oleh pemerintah dan kita beribadah melalui berbagai media. Ada yang langsung live streaming seperti Depok waktu itu langsung. Dan banyak cara. Artinya yang saya mau katakan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Abraham karena percaya apa yang Tuhan janjikan yang sepertinya tidak mungkin bagi dunia. Umurnya waktu itu 99 tahun ya. Sarah 91 tahun. Ini tidak mungkin. Tetapi mungkin bagi Allah. 100 tahun ya, waktu 99 tahun disunat 100 tahun Ishak lahir. Mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi kata tidak ada yang mustahil bagi Allah itu bukan kata-kata yang kosong. Harus diimani, harus dipercaya. Kedua, tergantung otoritas Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah, tetapi kita percaya apa yang Allah izinkan terjadi itu yang terbaik. Ketika kita sudah berkomunikasi, ketika kita sudah memintanya dan berrelasi dengan baik dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita adalah warga kerajaan sorga. Mari kita saat teduh sejenak. Asasinya, kita adalah warga kerajaan sorga. Kita berada di dunia ini hanya sementara. Mungkin hitungan tahun, hitungan puluhan tahun, mungkin juga ada yang lebih 100 tahun. Itu masih misteri bagi kami. Tetapi hal yang pasti bahwa hidup dalam kerajaan Allah adalah kehidupan kekal. Kerajaan Allah telah dinyatakan dengan kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini, di mana orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, di mana orang-orang yang tidak punya harga diri menurut konsep masyarakat luas diberikan harga diri. Dinyatakan lewat kebangkitannya mengalahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga kami yang ditebus, yang berdosa, yang terbatas diselamatkan. Tugas kami sebagai warga kerajaan sorga dalam ziarah kami di tengah-tengah dunia ini adalah memperhatikan hak dan kewajiban kami. Hak kami untuk diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan sorga karena anugerah kasih Allah semata-mata. Dan kewajiban kami untuk tetap percaya setia, berdiri teguh, menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Kuatkan kami Tuhan. Kiranya saat ini pun kami berkomitmen dalam minggu Prapaskah kedua untuk mulai mencermati kehidupan kami, mengeluarkan satu demi satu sikap-sikap pembawaan dan mungkin sudah menjadi karakter yang harus kami lepaskan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Jika Kristus di dalam diri kami, maka kami akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi diri kami, bagi sesama kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa.
Syafaat. Bersama-sama kita akan mendoakan kehidupan jemaat, kehidupan keluarga masing-masing, Jemaat Tangerang, jemaat yang sedang bergumul karena sakit, Bapak Yulianus Rombe Tasik, Nenek Owen, dan Nenek Owen. Kemudian jemaat atau keluarga yang berduka cita jika ada, karena berbagai hal bisa membuat kita berduka cita. Kemudian pelayanan kegiatan dalam jemaat, pelayanan ibadah, pelayanan majelis jemaat dan pelayanan diakonia jemaat, program kerja majelis gereja dan OIG. Kemudian pelayanan gereja, lingkup klasis, wilayah sinode, lingkup PGI, kemudian pekabaran Injil. Kemudian pemerintah bangsa, doakan tenaga kesehatan dan pemerintah dalam pergumulan wabah COVID Omikron pada saat ini. Bangsa dan negara Indonesia, doakan untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, Allah Tuhan kami. Di Minggu Prapaskah kedua ini mengingatkan kami bahwa keluarga negaraan kami adalah dari surga, atau kami ini adalah anggota kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi Raja bagi kami, Raja di atas segala Raja. Dan Engkau telah menyatakannya di dalam Kristus Yesus, dan memberikan firman-Mu kepada kami untuk kami taati, pelajari, dalami setiap hari, agar kami makin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Engkau menganugerahkan keselamatan, Engkau mengundang kami masuk dalam arak-arakan orang yang percaya kepadamu, dan sekaligus memberikan tugas kepada kami bagaimana kami bersaksi tentang Kristus bagi orang-orang yang kami jumpai. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah ini, puji-pujian kami. Kiranya kami akan kembali dengan penuh sukacita dan terberkati bersama-sama, bahwa kami mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan pada saat ini, dan persekutuan perjumpaan dengan Allah. Ada saat Tuhan yang berbicara kepada kami, dan ada saat kami yang berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat Tangerang di tempat ini. Berkati jemaat dalam segala suka duka hidup ini. Kami berdoa bersama dengan Bapak Yulianus Rombe Tasik dan Nenek Owen, dan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh yang tidak tersebutkan namanya. Tuhan, Engkau hadir menolong mereka, menguatkan mereka dalam sakit penyakit mereka. Kiranya sakit fisik ini tidak akan mempengaruhi atau tidak akan melemahkan iman, bahkan semakin menguatkan iman, percaya untuk berharap kepadamu semata-mata. Dan Engkau berkenan Tuhan menyatakan pemulihan-Mu bagi saudara-saudara kekasih kami, dan terlebih kekuatan iman untuk tetap percaya kepadamu. Kami berdoa jika ada jemaat yang berduka cita karena berbagai hal, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin usahanya menurun, belum mendapat pekerjaan, belum menemukan jodoh, dan banyak hal yang membuat kami berduka, bahkan mungkin terluka. Tuhan, hiburkan dan kuatkan kami, bahwa dalam segala kondisi, bahkan berjalan dalam lembah kekelaman pun, Tuhan mengembalakan, menuntun dan memelihara kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Pelayanan-pelayanan majelis gereja, pelayanan diakonia, pelayanan ibadah-ibadah, pelayanan melalui program majelis gereja dan OIG. Tuhan memberkati, boleh dilayankan dengan baik. Tuhan selalu membuka jalan bagi kami, sehingga pelayanan tetap berjalan dengan baik di tengah-tengah kesulitan hidup pada saat ini, dan Engkau dipermuliakan di dalam semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di lingkup gereja, baik di klasis, di wilayah, sinode gereja Toraja, PGI, pekabaran Injil, bahkan semua gereja di Indonesia dan di dunia ini. Kami mohon Tuhan tetap memberkati kami bersama-sama, sehingga visi misi Kristus tetap menjadi konsen dari setiap pelayanan kami. Kami mendoakan bangsa negara kami, pemerintah. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama semua jajarannya, untuk memikirkan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa bernegara, untuk memelihara rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan dan tenaga
tenaga keamanan yang merupakan garda terdepan dalam pandemi ini. Tuhan memberkati bahkan setiap warga jemaat yang harus keluar dari rumah karena tuntutan hidup setiap hari, setiap waktu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menambahkan hikmat waktu demi waktu. Terlebih tetap taat, yakin dan percaya kepadamu. Kiranya mereka terlindungi oleh kasih setia Tuhan, dan pemerintah terus memimpin kami untuk kesejahteraan bersama. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, terkhusus Rusia dan Ukraina pada saat ini yang sedang berseteru. Tuhan lebih mengetahui apa sebenarnya titik persoalannya. Kami mohon kasih setiamu Tuhan, sehingga perdamaian dunia ini boleh tercipta. Oh Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, menyertai kami, dan kiranya kami dibaharui oleh firman-Mu dalam sebuah keyakinan bahwa kami adalah warga kerajaan Allah, dan kami akan tetap terpelihara oleh kuasa Allah yang tidak tertandingi oleh apapun, dan sekaligus kami akan tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Kami lemah, tetapi kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, semua kehidupan jemaat-Mu, anak-anak, orang muda, orang tua, usia produktif, lanjut usia, Tuhan berkati. Semua majelis gereja di sini, Bapak Pendeta bersama keluarga, semua penatua diaken, pengurus OIG, Tuhan berkati dalam setiap karya dan pelayanan. Ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 2:3 ayat 20-21. Saudara-saudara, pergilah, beritakanlah firman yang telah kamu dengarkan, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, biarlah Kristus memerintah dalam hidupmu. Kami sungguh-sungguh hidup sebagai warga kerajaan Allah. Terimalah berkat Tuhan untuk memampukan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, Di Jalanku Ku Diiring. Demikianlah ibadah Minggu Prapaskah yang kedua pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.